Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi'asrari fid-dharaini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan al hadiyatu yang ke-1 wasalasuna dan 30 jadi 31 an Ibrahim, itu dari Syekh Ibrahim bin Adham. Biasanya kalau Ibni dijadikan tabi ya, itu nggak pakai alif. Itu seperti ini karena jadi tabi sus jadi sifat, makanya diartinya Ibni Adham yang jadi putra Adham. Rahimahu, semoga Allah merahmati kepadanya. Allahu Allah. Anahu, sesungguhnya kila itu dikatakan lahu kepada Syekh Ibrahim bin Adham bima wajadta, dengan apa engkau bisa dapatkan az-zuhda, sifat zuhud. Jamaah majelis salim hadirin Allah. Jadi perkataan atau nasihat sebagaimana dimaksudkan di sini kitab Nasoil Ibad, artinya nasihat-nasihat para hamba. Yang ke-31-nya pastinya masih di bab yang ketiga. Itu dari Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah ya. Nah, perlu diketahui Syekh Ibrahim bin Adham ini lahir tahun 718 Hijriah di Balkha ya, atau sekarang mah Afghanistan lah. Sedangkan meninggalnya, wafatnya tahun 777 Masehi di Arab. Dalam usia, ya tinggal ambil aja 777 diambil 718, jadi 59 tahun usianya. Nah, kalau kesininya ya sama, sekarang kan 2025. Kalau diambil 777 kurang lebih 1248 tahun yang lalu nih. Masa Syekh Ibrahim bin Adham ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh sufi yang terkemuka, yang terkenal lah. Ntar ya, ada yang sejaman dengan beliau.
Nah, eh, di mana sesungguhnya pernah dikatakan kepada beliau, dengan apa engkau, wahai Ibrahim bin Adham, kalau lengkapnya begitu ya, itu bisa mendapatkan bahkan memilih sifat zuhud. Nah, memang yang namanya zuhud ini apa sih? Zuhud aja ya. Gampang ngomong. Tapi ketika ditanya, itu harus tahu ya. Bi'aisain, yakni dengan sesuatu apapun, ahbabta, kamu mencintai, tarkarohati dunia, meninggalkan kesenangan dunia, tolaban, karena mencari lirohatil akhirati, untuk kesenangan akhirat. Tuh, jadi zuhud itu ya, yang dimasukkan pertanyaan tadi dan di sini dijelaskan adalah meninggalkan kesenangan dunia untuk kesenangan akhirat, gitu aja intinya betul. Jadi di dunia mah dia walaupun istilahnya enggak terlalu senang, enggak, biar dah. Yang penting mah di akhirat kelak. Karena di dunia mah sesenang apapun itu enggak bakal selama-lamanya. Dan pada dasarnya yang namanya dunia memang tempat ujian. Makanya jangan aneh kalau di dunia ini umpamanya susah ya. Karena sekali lagi memang tempat ujian. Kalau pengen senang mah nanti. Yaitu tentunya kalau memang dia lulus di dunianya, karena memang dia berpikirnya jangka panjang ke akhirat gitu ya. Dan insya Allah makanya kalau orang zuhud mah hatinya juga tenang, itu sumber kebahagiaan. Ya dalam ibadahnya juga dia khusyuk, insya Allah ya. Nah, itulah maksud dari pertanyaan tadi ya, yang diutarakan, yang disampaikan, yang dipertanyakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, sebelum mengetahui jawaban dari Syekh Ibrahim bin Adham, ini perlu diketahui dulu ya sekali lagi tentang biografi Ibrahim bin Adham, bagaimana tuh gitu ya. Ruya telah diriwayatkan anahu, sesungguhnya Syekh Ibrahim bin Adham kana, itu adalah, ini makanya sengaja dilengkapkan pakai itu ya. Jadi kalau menurut tahunya ya kalau itu berarti jadi khobar gitu aja. Sultanan itu menjadi raja. Sekali lagi. Ruya telah diriwayatkan anau, sesungguhnya Syekh Ibrahim bin Adham karena itu adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Sultanan itu seorang raja bi baladihi, di negaranya. Pataroka, kemudian ia Syekh Ibrahim bin Adham meninggalkan as-sultanata, kerajaan, wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh bil ibadati, dalam ibadah, bi Makkah, baik di Mekah, wa ghairiha, maupun selainnya. Tuh, jadi ini ya biografi tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Itu sebenarnya mah beliau itu seorang raja ya. Padahal mah yang namanya raja itu udah enak ya. Apapun udah siap gitu ya. Sudah tersedia. Karena memang harta banyak, terutama kekuasaan. Nah, ini khususnya
tadi ya, di negara Balkha atau sekarang Afghanistan. Nah, tapi tuh beliau meninggalkan kerajaan itu yang sebenarnya udah enak. Karena dunia dianggapnya sementara oleh penelitian, sebab tadi kalau sudah mati mah tetap udah nggak ada lagi ya. Bahkan kalau memang nggak benar dia dalam menjalankan dunia, itu akan menjadi pertanggungjawaban di kubur maupun di akhirat nanti gitu ya. Bahkan beliau ini bukan aja meninggalkan kerajaan begitu saja, justru sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya pokoknya yang namanya ibadah mah baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Karena beliau ini udah mencapai tingkat kesufiannya luar biasa ya. Nah itu baik di Mekah maupun selainnya. Ya bahkan wafir risalatil Qusairiyati, di dalam kitab Risalah Al-Quraisyah ya, Al-Qusairiyah. Huwa Ibrahim bin Adam itu namanya mah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Itu namanya mah Ishaq Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Kuri Balkho, dari daerah Kuro bagian Balkha. Jadi sebenarnya mah tuh ya, di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, nama Ibrahim bin Adam itu sebenarnya mah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Ya tadi dari daerah Kuro, Balkha, sekarang mah bagian Afghanistan lah. Karena adalah Ibrahim bin Adham min abna'il muluki, itu termasuk bagian dari anak-anak raja. Pakhoroja, kemudian ia keluar, yauman pada suatu hari, mutasoyidan dalam rangka berburu. Asaro, kemudian ia mengejar. Salaba itu musang, au arnaba atau kelinci. Tuh, jadi Ibrahim bin Adam ini sebenarnya mah anak raja ya, yang sekali lagi tadi udah enak sebenarnya mah. Tapi itu beliau pada suatu hari keluar dalam rangka berburu, biasa kan, hiburan kerajaan begitu ya, baik anaknya maupun rajanya. Ya, kalau sekarang kan piknik kemana gitu ya, dulu mah itu hiburannya, refreshingnya ke hutan berburu gitu ya. Sama nih Syekh Ibrahim bin Adam juga. Nah begitu nyampe di hutan, nah itu bagaimana biasanya di hutan itu kan ada kelinci ya, kemudian juga ada musang tuh, itu diburu, dikejar. Ya dikejar. Wallahualam itu apakah dia bakalan ditombak atau dipanah ya. Yang jelas mah beliau itu ngejarnya bukan lari, tapi pakai kendaraan, khususnya kuda ya. Ya kuda juga udah pilihan. Nah wahwa Syekh Ibrahim bin Adham bitolabihi, ketika dalam pengejaran musang atau kelinci tadi ya, tuh pahatapa, tiba-tiba aja ada yang memanggil bihi kepada Syekh Ibrahim bin Adham, hati pun suatu panggilan tuh. Jadi begitu lagi ngejar nih dengan berkendaraan kuda ya, tadi tuh buruannya,
musang dan kelinci. Tiba-tiba aja ada suara nggak ada rupa, hatib bahasanya tuh. Jadi suara mah ada, tapi rupa nggak ada. Nah kalau kita melari kali ya. Nah bagaimana tuh suaranya? Yang tanpa rupa itu. Ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, alihaza apakah untuk ini khuliqta engkau diciptakan? Au bihaza ataupun dengan ini umirta ya, engkau diperintahkan. Tuh, jadi suaranya gitu tuh. Jadi, wahai Ibrahim, apakah memang kamu untuk ini diciptakan? Atau dengan ini engkau diperintahkan? Itu suara tanpa rupa itu begitu tuh. Ya bahkan summah hatapa, kemudian bersuara lagi atau memanggil ya, bihi tadi tuh yang berseru itu aidon juga min kurbusi surjihi ya, dari pelana kendaraannya tuh ya. Bahkan itu tadi suara bukan hanya, kalau tadi mah benar-benar nggak ketahuan dari mana arahnya ya. Kalau ini mah udah jelas tuh dari pelana kendaraannya, kudanya gitu kan tuh, yang namanya buat naikin kuda kan ada tuh ya, supaya nggak gampang jatuh gitu kan, enak tuh gitu ya. Itu juga bersuara tuh sama ya, cuma suara pelananya begini, wallahi demi Allah ma, bukan lihaza, kayak ngejawab gitu ya, kayak ngejawab tadi suara yang nggak ada rupa itu. Wallahi demi Allah ma, bukan lihaja untuk ini, hulikta engkau diciptakan, wala bihaza dan bukan dengan ini engkau diperintahkan. Tuh. Sekali lagi ini kayak semacam jawaban ya. Jadi kalau yang tadi tuh nggak tahu dari mana arahnya, ada suaranya. Nah kalau ini jelas nih dari arah pelananya itu. Bahkan bisa jadi pelananya ngomong, pelana kendaraan ya. Sebagai jawaban kalau tadi pertanyaannya, apakah untuk ini engkau diciptakan ataupun dengan ini engkau diperintah? Nah itu jawabnya bukan. Bukan untuk ini engkau diciptakan dan bukan dengan ini engkau diperintahkan gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Panazala, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham turun anda batihi, dari hewan kendaraannya. Wasodapa, dan dia bertemu ya kebetulan ro'yan dengan pengembala liabihi, milik orang tuanya. Pak Akhoja, kemudian Syekh Ibrahim bin Adham mengambil jubahnya, liroi, diserahkan kepada si pengembala, min supin ya, ini dari wol. Walabisaha, dan Syekh Ibrahim bin Adham memakai jubah tersebut. Wa'atahu, dan Syekh Ibrahim bin Adham memberikan kepada pengembala parasahu, kudanya, kendaraannya, wa ma'ahu, bahkan apa yang ada bersama kendaraan tersebut ya. Jadi begitu ngedengar suara tanpa rupa, bahkan tadi langsung semacam jawabannya dari arah pelananya itu ya, pelana kendaraannya itu, Ibrahim bin Adham turun dari kendaraannya, khususnya kuda ya. Nah begitu turun, di situ pas ada pengembala milik
orang tuanya. Ya kan yang namanya kerajaan mah seluruh negara itu kan seakan-akan miliknya ya. Dan di situ ada sengaja digembalakan binatang ternaknya dan itulah ada yang gembalanya. Itu begitu mendapatkan si pengembala milik orang tua yang ada di situ, itu Syekh Ibrahim ya ngambil sebuah jubah. Nih, milik maksudnya sebenarnya bukan milik Syekh Ibrahim bin Adam ya, tapi milik si pengembala itu. Ya kan kalau orang-orang bagian sono mah walaupun istilahnya pengembala ya, bahkan kuli bangunan, kalau orang-orang bagian Timur Tengah mah khususnya Arab itu pakai jubah aja. Kalau di kita mau kan Ustadz juga malu ya, gitu. Nah cuma ini memang jubahnya ya sebatas wol aja gitu ya, nggak bagus, nggak sederhana lah gitu ya, nggak mewah. Ya bagaimana sih? Nama juga milik pengembala gitu ya, asal aja itu mah. Kemudian tuh jubah itu dipakai sama Ibrahim bin Adam ya. Nah sementara Syekh Ibrahim bin Adam itu menyerahkan kudanya tuh dan apa yang ada berikut dengan kudanya itu. Termasuk dengan Syekh Ibrahim sebuah timponya kalau ada duit mah ada duit gitu ya diserahkan tuh. Gitu ya. Nah, ini setujuannya tadilah judulnya kan Syekh Ibrahim bin Adam ini ninggalkan kesenangan dunia untuk akhirat gitu ya. Ini proses gini. Sumadahola kemudian sumainahu ya. Kemudian sesungguhnya dahola itu telah masuk Syekh Ibrahim bin Adam al-Badiyata kepada suatu lembah. Sumadahola kemudian ia masuk Makata, kota Mekah. Itu ya. Jadi begitu tadi dia udah nyerahin kendaraannya dan apa yang ada padanya ya. Jadi Syekh Ibrahim bin Adam mengacruk aja jalan tuh. Emang nggak jauh sih dari Afghanistan ke Mekah nggak jauh, masih wilayah darat. Tapi sebenarnya mah jauh nggak jauh, karena ke Madinah aja ya itu ke Mekah itu kalau pakai jalan mah bisa jadi beberapa minggu gitu ya, gitu. Perjalanan mobil aja kan 8 jam 9 jam kan ke Madinah. Apalagi ini mah Afghanistan bersono lagi. Ya, cuma nggak diceritain tuh berapa lamanya gitu ya. Yang jelas mah udahlah berbagai kemewahan dilepas gitu ya. Tuh, jadi sekarang jalan aja ngacluk tuh sampai memasuki ya kota Mekah nih. Nah, bagaimana ketika berada di Mekah nih? Wa sahiba dan Syekh Ibrahim bin Adham itu berteman biha di Mekah Sufyan Sauri, Syekh Sufyan Sauri wal Pudail bin Iyadi din dan Syekh Pudail bin Iyad. Tuh. Jadi begitu di Mekah ketemu tuh sama Syekh Sufyan As-Sauri dan Pudail bin Iyad. Wah, ini mau tokoh sufi lagi semua nih ya. Terkemuka nih kesebut nih. Gitu ya. Ya bahkan Pudail bin Iyad mah konon katanya bekas jadi rampok tadinya ya. Memang Allah kalau sudah berkehendak untuk memberikan hidayah bisa berubah sekaligus. Gitu. Nah, itu ya di Mekah tuh Syekh Ibrahim bin Adham ketemu dan berteman ya dengan Syekh Sufyan Sauri dan Pudail bin Iyad. Wadakhala kemudian Syekh Ibrahim bin Adham masuk As-Sama kota Sam wa mata dan beliau wafat biha di Sam tuh ya. Nah kemudian sudah sekian lama nih beliau belajar tuh di Mekah ya bersama Sufyan Sauri dan Pudail bin Iyad. Beres sudah jadi ulama besar dah. Nah beliau keluar dari Mekah memasuki kota Sam
Itu beliau disitulah ngajar segala apa ya, sampai beliau wafat di kota Sam itu. Nah itu kesehariannya bagaimana Fudel bin Iyad. Wakana dan adalah Fudel bin Iyad yakulu itu makan min amaliyadihi dari usaha tangannya, dari pekerjaan tangannya. Mislul hasodi seperti panen, wahib jilbasatini dan menjaga kebun-kebun, wa ghairi zalika dan selainnya. Itu jadi itu yang tadinya anak raja ya. Padahal beliau kalau nggak pergi udah jelas enak ya. Tapi demi akhirat tuh beliau keluar jadi itu makannya ya dari hasil tangannya sendiri ya. Ya seperti kalau musim panen, apakah musim panen korma atau apa tuh beliau ikut panen itu ya. Hasil dijual itu dapat makan dari hasil itu tuh. Ataupun memang ada orang nih yang nyuruh ngejagain kebunnya. Beliau dijagain. Nggak tahu aja, kalau tahu ngomong itu nggak mau ya. Ya, kalau memang tahu itu anak raja, mungkin gak ada yang mau gitu ya. Gitu. Nah itulah sedikit biografi tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Nah sekarang baru kembali nih ya tentang tadi dasar atau awal pertanyaan bahwa dengan apa Syekh Ibrahim itu bisa mendapatkan sifat zuhud. Nah di sini jawab. Qala berkata Syekh Ibrahim bin Adham, ay Sayyiduna, yakni penghulu kami Ibrahim, salasati asya'a dengan 3 perkara. Jadi jawabannya ya tentang atau dari pertanyaan bagaimana Syekh Ibrahim itu bisa mendapatkan dan dia lebih memilih zuhud, artinya dia lebih mementingkan kesenangan akhirat daripada dunia di sini. Itu dengan 3 hal ya. Nah, mana diantaranya? Yang pertama, ra'aitu, kata Syekh Ibrahim bin Adham nih, saya melihat al-qobro, kubur, musihan ya. Itu sepi. Musihan itu sepi ya. Kotian, yakni memutuskan lil kulubi bagi hati-hati an mahbubati daripada orang-orang, daripada apa yang dicintainya gitu ya. Nah sedangkan walaisa tidak ada ma'i bagi saya atau bersama saya munisun yang bisa menghiburnya. Jadi yang pertama nih, makanya Syekh Ibrahim bin Adham itu bisa mendapatkan bahkan memilih sifat zuhud ya, artinya lebih mementingkan kesenangan akhirat daripada dunia, itu karena beliau ini melihat, memandang, menilai, tuh ingat sudah langsung bahwa kuburan itu sepi ya. Ya memang sepi, sendirian kan, gelap lagi, kemudian sempit ya. Ya pokoknya mah walaupun tadinya orang sangat mencintai, apakah itu keluarganya, terutama istri atau suami gitu ya, tetap aja dikubur nggak ada yang mau ngikut, bener nggak? Walaupun katakanlah ya, seorang suami meninggal, istrinya sampai ngejerit, waduh bapak, bagaimana saya nanti ini ya kalau bapak meninggal ya. Kalau umpamanya itu nggak mau dia mayatnya, udah kalau memang ibu nggak mau ditinggal mah ini jangan dikubur ya, kira-kira ada yang mau nggak? Enggak ya. Dan itu paling beberapa hari ke sono mau lain lagi ya. Jadi memang begitulah. Nah cuma nih yang dikubur ini jelas sendiri, sepi, sempit ya, gelap. Nah sedangkan tuh nggak ada temen nih. Ya, maksudnya yang bisa menghiburnya mayuskinu, yakni atau mayusakinu ya, majid.
Ay mayusakiru, yakni orang-orang yang menenangkan atau menghibur kolbi, hati saya. Tuh, jadi memang yang namanya kematian udah kepastian yang kesan dikubur ya. Dan kubur itu kan sempit, gelap, terus juga sendirian gitu ya. Nah, cuma yang penting mah nih bagaimana caranya itu supaya bisa ada yang menghiburnya tuh di kuburan. Terus kan amal. Kan sebelumnya udah pernah ya. Jadi ada 3 nih yang ngikutin ke kubur. Yang 2 pulang kembali ya. Yang 1 tetap tuh. Itu keluarga, harta, amal ya. 3 tuh. Ikut ke kubur tuh. Nganter. Tapi tuh keluarganya tadi, walaupun dia sayang cinta segala nggak boleh ketinggalan, tetap kan pulang ya. Nggak ada nyampe nemenin, apalagi masuk ke kubur kan. Hartanya juga begitu. Ya bahkan istilahnya tikar aja kan dibawa lagi. Ya enggak? Hanya amal. Nah itu kalau memang mending kalau memang amalnya bagus mah karena ahli ibadah, insya Allah itu nantinya diserupakan suatu wujud yang menyenangkan, yang bisa menghibur, nemenin. Nah itu nggak kerasa walaupun lama juga dikubur. Tapi kalau umpamanya amalnya jelek ya, nauzubillah, itu sebaliknya jadi wujud juga yang nyerem, yang menakutin, itu dikubur mana sendiri tadi ditemenin kayak begitu, coba tuh. Itu yang harus dipikirin tuh. Ya. Tuh, montak ke Ibrahim bin Adham itu ya, lebih memilih zuhud. Nah, yang kedua, itu saya melihat torikon, jalan tawilan yang jauh. Musafatan, yakni ya suatu perjalanan yang atau jarak ya, baidatan yang jauh atau panjang ya. Tawilan itu tadi panjang, baidatan jauh ya. Pil akhirati, menuju akhirat. Walaisa, sedangkan tidak ada ma'i beserta saya zadun, bekal. Yu'inuni, yang bisa menolongi bekal itu kepada saya, antil kalma masapati ya, atas jarak tersebut. Tuh. Jadi yang kedua nih yang menyebabkan Ibrahim bin Adham lebih memilih kesenangan akhirat daripada dunia atau zuhud istilahnya ya. Beliau ini melihat, memandang, menilai nih yang namanya perjalanan menuju akhirat ini panjang, jauh ya. Dan sangat disayangkan kalau nggak ada bekal yang bisa nolong nih. Ya sama ini juga amal ya. Kalau memang dia umpamanya ada amal, jauh pun, lama pun, itu nanti enak. Nah itu kalau umpamanya nggak ada beban dunia ya. Karena nggak ada yang mesti dipertanggungjawabkan. Tapi kalau umpamanya banyak dunianya nih, yang perlu dihisap ini, itu, dan lain sebagainya, tetap aja lama juga. Apalagi amalnya jelek, dunianya banyak, lebih berat ya. Makanya itu lebas itu masih mendingan orang miskin daripada orang kaya. Sebab kalau orang miskin mah udah nggak ada yang diperhitungkan gitu ya. Kalau orang kaya ini itu, makanya dari sekian banyak para sahabat, bahkan ya yang udah dijamin masuk surga itu yang paling belakangan masuk surga sahabat Abdurrahman bin Auf, karena paling kaya. Dari kalangan nabi yang paling akhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Ini kalau dibandingkan dengan para nabi lain ya gitu, maksudnya itu sahabat kita di sama para sahabat, tentu kita tetap duluan beliau. Cuma itu ya dengan sama-sama beliau itu tadi para sahabat itu, walaupun Ibrahim bin Adham itu maksudnya Abdurrahman bin Auf udah dipastikan masuk surganya gitu ya, tapi tetap belakangan. Nabi juga, Sulaiman juga sama, karena Nabi udah pasti masuk surga ya,
tapi belakangan. Karena sekali lagi Abdurrahman bin Auf karena kayanya, apalagi Nabi Sulaiman ya bukan aja kaya, bahkan raja gitu ya. Tuh. Kayaknya itu tuh. Harus dipikirin. Bagaimana nih perjalanan yang panjang, yang jauh supaya selamat, bahagia ya. Kan nanti ketika alam kebangkitan aja ya dari kubur nih, itu menuju padang mahsyar. Itu orang kalau memang celaka mah di situ udah dirasakan ya. Itu karena jauh juga bakal dikumpulin tuh. Kalau memang dia amalnya bagus, apalagi di dunia punya korban ya, insya Allah tuh bisa jadi kendaraan di situ di antaranya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waroitu dan saya melihat al-jabaro, Allah yang maha perkasa ya. Jabar ini kan asmaul husna. Aelaji yukoh ataupun yakharu ya. Yani zat yang memaksa ya al ibadah kepada para hamba ala ma'aroda ala kulli ma'aroda atas setiap-tiap apa yang Allah kendaki. Kodian ya sebagai pemutus. Nawalaisa sedangkan tidak ada li pada saya hujatun ya suatu hujah. Aemaya dulu yakni sesuatu yang bisa menunjukkan ala sihati dakwah atas kesahan pengakuan atau dakwah. Itu jadi yang ketiga nih yang menyebabkan Syekh Ibrahim bin Adham ini lebih memilih kesenangan akhirat daripada dunia atau zuhud. Nah, di mana beliau itu melihat, menilai ya bahwa yang namanya Allah itu maha perkasa, yakni zat yang bisa memaksa kepada para hambanya atas setiap apa yang dikehendaki. Pokoknya mah mutlak bisa namanya, kekuasaan penuh. Nah, itu sangat disayangkan nih kalau bagi Ibrahim bin Adham khusus waktu itu ya, umum kepada kita nih, kalau enggak ada sesuatu hujah, ya hujah itu ya tadi ya, yang menunjukkan kepada kesahan pengakuan gitu ya. Jadi kan nanti sama ditanya. Bagaimana itu harus bisa jawab dan benar. Kalau umpamanya dia hanya bisa jawab doang tapi salah, celaka. Selama-lamanya ya. Begitu. Apalagi nggak bisa jawab mah. Tuh. Nah tentunya sama sekali lagi ini juga ya, bisa dan enggaknya kita ngejawab dengan benar, ini tergantung amal kita di dunia tuh ya. Ya karena memang orang dasarnya kalau memang lebih mementingkan kesenangan akhirat daripada dunia atau zuhud namanya ya, itu di dunia dia walaupun sesibuk apapun, serepot apapun, pokoknya mah ketika ada panggilan untuk ibadah yang nantinya untuk kesenangan akhirat, itu nggak bakal sama dia diabaikan ya atau dilewatkan. Dan lagi juga kan yang namanya dunia mah ya tadi ya, walaupun dia itu istilahnya senang, itu nggak selama-lamanya. Dan di dunia ini kalau memang Allah berkehendak, orang yang istilahnya hartanya nggak habis 7 turunan ya, itu pasti dua hal, nggak ditinggalin, ninggalin kan ya. Nah bisa jadi kalau umpamanya ditinggalin bagaimana? Itu dia pada harta tajam banyak orang kaya, kena musibah, apakah itu umpamanya kena tsunami, gempa, kebakaran, ketipu dan lain sebagainya. Bisa juga dia yang ninggalin. Artinya dianya yang meninggal ya.
Jadi itu udah pasti tuh, nggak bakal luput. Yang namanya dunia mah nggak ninggalin. Nah, walaupun senang tuh ya, apalagi susah mah ya. Makanya kalau kita pengen senangnya abadi kekal gitu ya, itu tadi kalau mau benar-benar mah gitu ya, adalah kesenangan akhirat. Nah, maka dari itu kita ini harus berusaha ya di dunia ini memang adalah sebagai kunci daripada kebahagiaan, ketenangan, kehusuan, ya. Dan insya Allah nanti orang-orang juga pada cintalah kalau dengan bersifat juhud. Makanya kan ada suatu hadis ya kalau nggak salah ya, siapa orang yang ingin dicintai oleh manusia maka zuhudlah. Jadi itu sebenarnya lawanan dari toma. Toma itu rakus, mak-mak. Kan orang juga ya, kalau ngelihat orang rakus, padahal dia rakus, nggak demen, benar nggak? Tapi kalau orang banyak nggak rakus itu ya, juhud istilahnya, itu orang demen tuh. Ya karena memang nggak ambisi gitu ya. Ya makanya dunia mudah lah. Ya, yang penting kita secara wajar syariat aja gitu ya. Dan memang nggak bisa dipaksakan. Walaupun dia usaha mati-matian, kalau memang dasarnya miskin, miskin aja sih. Ya kecuali kehendak Allah gitu ya. Itu lain lagi sangat jarang gitu ya. Iya, tapi kalau memang dia udah dikehendaki kaya, walaupun kerjanya biasa-biasa aja, bisa gitu ya. Nah makanya supaya semuanya jadi nilai nih kerjaan kita ya, tuh harus didasari dengan ilmu gitu ya. Jangan asal kita dagang aja, jangan asal kerja aja gitu ya. Dan insya Allah lah kalau kita berdasarkan ilmu mah nggak bakalan terpengaruh dengan keadaan. Tadi ya bahasanya serepot apapun, sesibuk apapun, kalau memang dia udah keyakinan tinggi itu nggak bakal yang namanya mengabaikan apalagi meninggalkan ibadah, karena itu adalah untuk kesenangan akhirat yang sifatnya selama-lamanya tadi ya. Nah mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.